yang nilai pahalanya mendekati pahala jihad fisabilillah. Dan ini ternyata bisa setiap hari, setiap saat kita lakukan. Apa saja? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas Suko Mojokerto yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ajakan untuk selalu bersyukur memang harus selalu disampaikan agar senantiasa hidup kita menjadi lebih ringan. Karena hakikatnya orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang mampu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi orang-orang yang bersyukur, semua keadaan menjadi baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah berhasil menjadi pribadi yang bersyukur dalam keadaan susah maupun senang. Mungkin kalau kebanyakan dari kita mampu menjadi orang yang bersyukur saat keadaan senang. Bahkan sejatinya seringkali kita bersyukur pada kesenangan-kesenangan tertentu. Sementara targetnya adalah bersyukur ketika kita senang maupun ketika kita susah. Karena Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan kesenangan, beliau mengucapkan alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, dengan kenikmatan-kenikmatannya semakin sempurnalah kebaikan-kebaikan. Ketika mendapatkan kesenangan, kebaikan, kemudahan, mengucapkan segala puji bagi Allah yang dengan kesenangan, kemudahan, kebahagiaan tersebut semakin sempurna kebaikan-kebaikan kita. Ketika Allah berikan kesehatan, maka
dengan kesehatan itu semakin sempurna kebaikan kita. Karena kalau kita sedang sakit banyak kekurangan. Ketika Allah berikan amanah berupa harta yang melimpah, maka dengannya bersyukur kepada Allah, karena dengannya semakin sempurna kebaikan. Karena banyak kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang miskin. Ketika mendapatkan kesenangan, kebahagiaan apapun, Rasulullah mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat-nikmatnya semakin sempurnalah kebaikan-kebaikan. Namun ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kesulitan, sesuatu yang menyedihkan dan lain-lainnya, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada setiap kondisi dan keadaan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya target dalam hidup ini, dalam setiap sisi kehidupan. Salah satu targetnya adalah berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur saat senang maupun saat susah. Kalau kita pada saat ini tidak pandai bersyukur dalam keadaan nikmat, dalam keadaan senang, maka kita rubah menjadi lebih baik, menjadi hamba yang bersyukur saat mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan kesenangan, naikkan lagi levelnya menjadi orang yang bersyukur saat senang maupun saat susah. Maka apabila kita sudah mencapai target tersebut, berada pada level tersebut, yaitu hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, maka hidup ini serasa tidak ada kesulitan dan begitu mudah untuk dijalani. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan melanjutkan satu tema, yaitu tentang al-a'malu al-musaqqalatu lil mizan. Amalan-amalan yang berbobot di mizannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang seluk-beluk mizan dan beberapa amalan yang memiliki bobot lebih maksimal dibandingkan amalan-amalan yang lainnya. Di antaranya yaitu 2 kalimat syahadat yang dibaca, dipahami dan diamalkan. Karena sudah kita jelaskan di dalam hadis bitoqoh, yaitu kartu yang akan memberatkan timbangan kita dalam hal kebaikan di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Semua akhlak dan adab yang baik ketika kita praktekkan, ketika kita amalkan, apakah itu berupa sikap tawadhu, rendah hati, sifat ramah, murah senyum, bermanis muka, kemudian lemah lembut dan penuh kasih sayang, kemudian sikap dermawan dan lain-lainnya. Kalau semua kita miliki, maka semuanya akan menambah bobot di mizannya Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan kita. Kemudian amal yang lainnya diantaranya adalah salah satu zikir yang berbunyi subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, yang dimana Rasulullah menyatakan kalimatani habibatani ala rahman, 2 kalimat yang dua-duanya dicintai oleh Allah yang maha pengasih. Kemudian beliau menyatakan khafifatani fil lisani tsaqilatani fil mizan, ringan di lidah tapi berat di mizan, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian amalan lain yang bobotnya sangat berat di mizannya Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas, yaitu memelihara kuda yang dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi Allah alam diidentikan juga dengan fasilitas kendaraan yang diperuntukkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu amalan yang sangat tinggi nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jihad fisabilillah.
di mana tidak semua amalan bisa mengimbangi pahala jihad fisabilillah. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam sebuah hadis pada pertemuan yang lalu, seorang wanita, seorang istri yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih, di mana wanita ini dalam amal-amal soleh selalu mengimbangi suaminya. Kalau suaminya sholat, dia sholat. Suaminya puasa, dia puasa. Suaminya sodakoh, dia sodakoh. Namun ada satu amalan di mana para wanita tidak dapat kesempatan, yaitu berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu wanita ini karena ambisinya terhadap pahala dari Allah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ada amalan yang bisa menyamai nilainya, pahalanya dengan jihad suami saya? Lalu Rasulullah mengatakan, apakah kamu sanggup sholat terus menerus tidak berhenti, dan puasa terus menerus tidak berbuka, dan berzikir terus menerus sampai suamimu datang? Maka wanita ini menjawab, wah itu sangat berat wahai Rasulullah, saya tidak sanggup. Maka kata Rasulullah, seandainya kamu sanggup, maka pahalanya tidak sampai 1/10 pahala suamimu. Karena jihad adalah zirwatu sanamil Islam, puncaknya amal dalam Islam. Pengorbanan totalitas ada pada jihad fisabilillah. Korban harta, korban waktu, korban pikiran, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman. Dan yang paling berat adalah mengorbankan nyawa satu-satunya. Maka jihad itu sangat berat. Dan belum tentu kita mendapat kesempatan dari Allah subhanahu wa ta'ala berjihad dalam makna al-qital, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, ternyata Rasulullah memberikan peluang ada amalan-amalan yang pahalanya mirip atau hampir setara dengan jihad fisabilillah. Dan ini pun bukan berarti kalau sudah beramal dengan amalan ini, kemudian ketika ada komando untuk berjihad lalu tidak berjihad. Karena ada orang ketika bahas jihad itu cenderung, maaf bahasanya, alergi. Wis ojo bahas-bahas jihad, terlalu keras. Saya beberapa kali ketika mau ceramah daerah Mojo Agung, takmirnya sudah bilang, "Tat, di sini tolong jangan bahas jihad-jihad ya," gitu. Saya heran. Kenapa ya? Karena itu Rasulullah saja selama hidup beliau berperang sebanyak 57 kali. Dalam kurun 9 tahun, dalam kurun 9 tahun Rasulullah melakukan ghazwah sebanyak 27. Ghazwah itu berperang. Dan 35 kali sariyah, mengirimkan pasukan berupa ekspedisi pasukan kecil. 35 sama 27. 62 ya Pak ya. 62 kali selama kurun 9 tahun. Karena perang baru terjadi pada tahun, yaitu tahun kedua Hijriyah. Tahun pertama Hijrah belum ada perang. Jadi selama 9 tahun, karena Rasulullah di Madinah kurang lebih 10 tahun, selama 9 tahun sudah terjadi perang 62 kali. Bukan berarti kita harus nyari gara-gara, gak ada angin, gak ada hujan, ayo perang gitu, ngapain? Kita tentunya senang dengan kehidupan yang penuh rasa aman. Keamanan adalah sesuatu yang sangat berharga, bahkan melebihi nilai adanya makanan. Bukankah doanya Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minat samarat. Wahai Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berilah penduduknya rizki dari buah-buahan. Artinya rizki itu nilainya di bawahnya keamanan. Karena orang ketika tidak aman tidak bisa menikmati rezeki, bahkan susah mencari rezeki. Sehingga keamanan itu sangat penting, sehingga harus kita jaga. Islam tidak pernah mengajarkan kita cari gara-gara. Islam tidak pernah mengajarkan kita harus membuat kekacauan, tidak sama sekali. Justru harus mempertahankan keamanan. Namun ketika memang dibutuhkan untuk berjihad fisabilillah, maka berjihadlah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah melakukannya selama 9 tahun. Dalam dakwah beliau sebanyak 62 kali peperangan. Sehingga kalau ada kaum muslimin yang tidak suka, jangan bahas jihad, lantas
bagaimana dengan sabda Rasulullah bahwa jihad itu adalah puncaknya amalan dalam Islam, puncaknya Pak, puncaknya mau dihilangkan gitu. Yang penting adalah mengilmui tentang jihad itu, tidak sembrono, tidak ngawur, dan tidak merusak citra Islam dengan tindakan-tindakan teror atas nama jihad. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, jihad adalah amalan yang sangat tinggi dan pahalanya sangat besar. Maka mungkin kita belum diberi kesempatan oleh Allah untuk berjihad dalam hal ini mengangkat senjata, namun lapangan jihad-jihad yang lainnya masih terbuka lebar. Maka ada amalan-amalan yang nilai pahalanya mendekati pahala jihad fisabilillah. Dan ini ternyata bisa setiap hari, setiap saat kita lakukan. Apa saja? Yang pertama, yang ini khusus setahun sekali, al-amalus salihu fi ashri dzulhijjah. Amal soleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sudah lewat ya. Nunggu tahun depan lagi. Amalan soleh pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, hadis sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah telah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari di mana amal soleh lebih Allah cintai daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tidak ada hari, artinya hanya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah inilah amalan yang mana pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lainnya. Lalu para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana dengan pahala jihad fisabilillah? Apakah bisa mengungguli pahala amal-amal soleh apapun jenisnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Maka Rasulullah menyatakan, walal jihadu fisabilillah. Bahkan orang yang berjihad pun belum tentu bisa menyalip, menyusul amalan-amalan orang yang beramal pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang berangkat berjihad, kemudian berangkatnya dengan jiwanya dan hartanya lalu dia tidak kembali. Kalau ada orang berjihad tidak kembali lagi, artinya meninggal menjadi seorang syahid di antara para syuhada, maka yang seperti itu barulah bisa melampaui pahalanya amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi dari hadis ini bisa kita tarik satu kesimpulan bahwa amalan-amalan soleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah nilai pahalanya sangat besar yang setara dengan jihad fisabilillah. Yang kedua, amalan itu adalah adamu ta'khiris salati an waktiha au awali waktiha. Tidak mengakhirkan sholat fardu dari waktunya atau dari awal waktunya. Artinya amalan yang setara dengan jihad itu adalah sholat wajib di awal waktu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali ahabu ilallahi azza wa jalla? Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Jadi menanyakan amal yang tertinggi, amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menjelaskan ada 3 amalan. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Tsumma ayun, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ayun, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menggandengkan antara sholat di awal waktu dengan berbakti kepada orang tua dan jihad fisabilillah. Sehingga kalau sesuatu itu digandengkan oleh Rasulullah berarti urutannya berdekatan. Habis sholat
sholat di awal waktu, berbakti kepada orang tua, kemudian jihad fisabilillah, digandengkan 3 amalan ini. Itu artinya kualitas pahala atau kuantitasnya 3 amal ini berdekatan. Karena Rasulullah sebutkan 3 secara berurutan. Kenapa Rasulullah tidak menyebutkan yang lainnya? Padahal amal itu dalam Islam banyak sekali. Tapi Rasulullah menggandengkan 3 amalan tersebut. Maka sholat di awal waktu, yaitu sholat setelah bukan sholat di waktunya ya, pengertiannya memang bunyinya hadis as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya ya. Tentu saja sholat itu pada waktunya, sholat duhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar, dan seterusnya. Tapi yang dimaksud adalah fi awali waktiha, di awal waktunya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, yang paling utama tentu sholat di awal waktu. Azan menunjukkan masuknya waktu sholat dan juga panggilan untuk sholat. Lalu sholatlah setelah azan. Setelah jeda waktu azan, kemudian jeda waktu iqamat, sholat di awal waktu. Kemudian wa yazdadu thawabu hadhihi shalah fil mizan idza kanat fi jama'atin fil masjid. Bukan hanya sholat di awal waktu, tapi pahalanya akan lebih berbobot kalau di awal waktu dan dilaksanakan secara berjamaah dan di masjid. Jadi nilainya akan bertambah. Seandainya ada orang sholat sendirian, misalkan dia memang tidak menjumpai jamaah atau masjid, sholatnya di awal, dia pahalanya sangat berbobot. Di awal waktu lebih berbobot daripada di akhir waktu. Dan akan semakin lebih berat lagi kalau dilaksanakan berjamaah dan di masjid. Bagaimana supaya bisa disiplin sholat berjamaah dan di masjid? Salah satu caranya adalah jadi muadzin tetap. Nah, monggo. Yang jadi muadzin tetap kemungkinan pasti sholatnya di awal waktu dan berjamaah. Ada enggak orang yang azan kemudian setelah selesai azan langsung pulang? Aneh ya Pak ya, ada. Kecuali anak kecil ya, habis adzan temannya manggil, ayo dolin. Tapi kalau sudah dewasa enggak, insya Allah. Ini jangan sepelekan tugas seorang muazin tetap, karena bukan hanya azan yang dia kumandangkan, di mana pahalanya sangat besar, di mana didoakan dan dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk Allah selama dalam jangkauan suaranya. Tetapi kelebihan lainnya adalah kemungkinan besarnya, peluang besarnya dia akan sholat di awal waktu dan berjamaah. Ya, kalau begitu gak mungkin kan satu masjid 10 orang jadi muadzin semua barengan ya. Ya, silakan dipilih salah satu, dan yang lainnya disiplin juga untuk sholat di awal waktu berjamaah di dalam masjid. Kemudian wa yazdadu thawabu sholatil jamaati kullama zada adadal musallin. Dan sholat di awal waktu sendirian sudah berbobot, apalagi berjamaah di masjid lebih berat lagi. Dan lebih beratnya lagi adalah sholat di awal waktu di masjid berjamaah dan jumlah jamaahnya banyak. Semakin banyak jamaahnya, semakin berat bobotnya. Panjenengan ingin pahala sholatnya lebih berbobot di Masjid Al-Ikhlas ini, ayo diajak orang lain supaya berjamaah di sini. Ya, diajak. Bapak-bapak yang punya anak laki-laki diajak, terutama ya. Yang punya teman diajak, kalau bisa. Yang punya tetangga diajak. Karena apa? Semakin bertambah jumlah jamaahnya, semakin besar pahala bagi masing-masing peserta sholatnya. Sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah menyatakan, ada hadisnya cukup panjang, tapi di ujung hadis Rasulullah mengatakan, wa kullu ma kasura fahuwa ahabbu ilallahi azza wa jalla. Dan setiap bertambah banyak jumlah jamaahnya, maka semakin dicintai oleh Allah dan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus lebih semangat mengawali dari diri kita, mengajak orang lain supaya menambah pahala. Ini yang kedua dari amalan yang setara dengan jihad fi sabilillah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang ketiga, intidharus sholati ba'das sholah. Menanti sholat
setelah salat. Pahalanya setara dengan jihad fisabilillah. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah aku tunjukkan kepadamu amalan yang bisa menghapus kesalahan-kesalahanmu dan menaikkan derajatmu. Jadi otomatis menaikkan derajat sekaligus menghapus dosa-dosa. Menaikkan derajat maksudnya bukan panasnya badan ya Pak ya. Kalau diamalkan suhu badannya naik dari 30 menjadi 40 derajat. Maksudnya kedudukan di sini ya. Menaikkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan yang bisa menaikkan atau menjadi sebab naiknya derajat kita di sisi Allah dan menghapus kesalahan kita. Maka yang pertama, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Menyempurnakan wudu saat tidak suka berwudu. Terutama hari-hari ini agak dingin ya. Wudu itu rasanya aras-arasan tapi dia tetap menyempurnakannya. Semua syarat, rukunnya, yang wajibnya, yang sunnahnya dari wudu itu semuanya dilakukan. Itu namanya menyempurnakan wudu. Yang kedua kata Rasulullah, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Ada yang memahaminya secara tekstual, oh berarti kalau gitu harus melangkah. Jadinya yang rumahnya daerah Tugu KS jalan kaki ke sini. Sanggup Pak kira-kira Pak? Sambil olahraga. Ini ada yang memaknai secara tekstual. Tetapi saya lebih cenderung memaknainya secara umum ya, bukan hanya melangkah dengan jalan kaki. Kalau mau jalan kaki silakan lebih baik. Berarti klop dengan hadisnya, tidak perlu penafsiran. Tapi saya lebih cenderung bahwa nilainya bukan semata-mata langkahnya, tapi semakin jauh, semakin besar pahalanya. Semakin jauh dari masjid dan dia datang ke masjid, semakin besar pahalanya. Wah kalau begitu, Abah Hadi pindah ya? Tidak pindah. Nah, lebih baik dekat masjid, ke masjid daripada jauh gak ke masjid ya. Ada alasannya. Wis pingin jauh dari masjid tambah aras-arasan nggak ke masjid malahan ya. Ya. Malah mampir warung kopi. Jadi tidak ada masalah jauh atau dekat, yang tetap ke masjid tentu pahalanya besar. Kalau memang jauh dan tetap datang berarti lebih berat ya, dan pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi yang kedua yaitu memperbanyak langkah menuju masjid. Kalau naik motor hitungannya terserah Allah nanti gimana ya. Apa setiap putaran ya, setiap putaran enggak tahu ya, rahasia Allah serahkan. Enggak usah hitung-hitung ya. Ya, kalau pakai GL tadi Bapak itu bilang GL katanya, genjot langsung gitu. Goes. Atau motor dengan cc-nya 2 cc, sisi kiwo, sisi tengen ya. Itu namanya goes. Apa setiap goesnya tidak tahu ya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semakin jauh dan tetap datang ke masjid berarti pahalanya semakin besar. Nah, yang ketiga, intidorus sholati ba'das sholah. Menunggu sholat setelah sholat, terutama sholat maghrib ke isya, ya lebih mudah. Menunggu sholat setelah selesai sholat. Ya, kalau isya subuh melehan. Habis subuh nunggu beduk, Pak. Ya nganggur jadinya ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, 3 amalan kata Rasulullah yang menghapus dosa, meninggikan derajat, yaitu menyempurnakan wudu saat dah suka wudu, yang kedua memperbanyak langkah ke masjid, yang ketiga menunggu sholat selesai sholat. Lalu dipungkas kalimatnya oleh Rasulullah, fadzalikumur ribat, maka itulah yang dinamakan ribat. Ribat itu sebenarnya salah satu sesi dalam jihad fisabilillah. Ribat itu berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga bukan saat berkecamuknya perang, tapi berjaga-jaga, patroli, berjaga di perbatasan negeri Muslim untuk menjaga keamanan rakyatnya. Ya, ini namanya ribat. Ya, kalau ada yang bertugas menjaga keamanan negara, niatnya untuk
menjaga keutuhan negara, menjaga kemaslahatan bersama, menjaga kaum muslimin. Ini pahalanya besar, Pak, kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka menunggu salat salah satu ribat, bagian dari jihad fisabilillah, sehingga pahalanya sangat besar, hampir menyamai dengan ribat, yaitu salah satu sesi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, apa saja Pak tadi, barangkali lupa saya ulang. Yang pertama, pahala yang setara dengan jihad itu adalah amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang kedua, sholat di awal waktu, apalagi berjamaah di masjid, ya, dan jamaahnya banyak. Kemudian yang ketiga, menunggu sholat, selesai sholat. Yang keempat, birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Tadi sudah disinggung dalam hadis yang pertama, disetarakan dengan sholat di awal waktu dan jihad fisabilillah. Pahala tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kelima, al-amalu ala shadaqah, menjadi amil zakat. Amil zakat, infak, shadaqah. Rasulullah bersabda, al-amilu ala shadaqah bil haqqi kal ghazi fi sabilillahi hatta yarji ila baitihi. Amil yang mengurusi sodako, infak, zakat dengan benar, dengan profesional, dengan amanah, maka kal ghazi, seperti seorang tentara, pasukan yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali ke rumahnya. Barangkali ada bapak-bapak yang diberi amanah menjadi panitia pembangunan Masjid Al-Ikhlas, menerima infak, sodako, dan zakat, atau bisa wakaf dari kaum muslimin. Maka yang diberi amanah dengan syarat bil haq, yaitu dengan profesional dan amanah dengan baik, maka pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo Pak, bersemangat Pak. Bisa jadi kita ini tidak punya uang, tapi mampu menjadi menampung uang orang untuk kebaikan. Bisa jadi kita ini tidak punya uang, tapi menjembatani antara donatur dengan yang membutuhkan. Jadi jangan berkecil hati, saya ini nggak bisa apa-apa, ini Masjid Al-Ikhlas bangun, saya nggak bisa nyumbang, nggak punya uang saya. Ya cari aja donatur, barangkali dengan sebab jenengan dapat 1 M, ya bisa jadi Pak. Jenengan nggak punya uang, tapi dengan sebab panjenengan mengajak temannya yang kaya, hanya nyumbang nih 1 M, berarti kan jasanya panjenengan, tidak masalah. Jadi peluang-peluang pahala itu banyak. Nah, jadi yang kelima adalah menjadi amil zakat, infak, dan sedekah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian, amalan yang setara dengan jihad fisabilillah adalah as-sa'yu ala khidmatil armalah wal masakin, menolong janda dan orang miskin. Nah, kalau bahas ini bapak-bapak langsung melek biasanya. Menolong janda dan orang miskin. Ya. Wah Ustadz, dari 6 itu saya milih yang terakhir ini kayaknya. Kita bahas dulu sedikit. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi secara dalilnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan lafad ini lafad hadis dari lafadnya Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, as-sa'yu 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imil laili sha'im an-nahar. Orang yang membantu janda yang disebut armalah dan orang miskin seperti mujahid fisabilillah, dan dia seperti orang yang sholat malam dan juga puasa di siang harinya. Wah, luar biasa Pak. Berjihad, malamnya sholat malam, siangnya berpuasa sunnah. Siapa? Orang yang membantu armalah dan miskin. Apa itu armalah? Kita ingat-ingat, armalah itu sebenarnya asalnya adalah janda yang ditinggal mati suaminya, di mana suaminya berjihad fisabilillah dan meninggal. Jadi ada seorang laki-laki mati syahid, kemudian meninggalkan istri dan anaknya dalam keadaan miskin. Itu namanya armalah. Ini asalnya. Namun para ulama meluaskan maknanya, armalah itu pokoknya janda miskin, bukan hanya yang ditinggal
suami yang jihad. Bisa jadi janda cerai atau janda mati, tapi miskin. Pokoknya janda. Jadi kategorinya jelas Pak, janda miskin, bukan janda yang lain. Karena ada yang namanya james, janda gemes, ya. Ada jamur, janda makmur, atau janda di bawah umur, ya. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah adalah janda miskin. Karena betapa beratnya kehidupan seorang janda. Dia mungkin punya anak 5, tidak ada yang mencarikan nafkah, harus mengurus 5 anak, harus menjadi ibu sekaligus jadi bapak mereka, dan juga harus mencari nafkah. Ini berat kalau dia miskin. Maka siapa yang akan membantu kita, mereka kalau bukan kita? Terus Ustadz, kriterianya apa janda ini harus janda tua? Yang tidak selalu harus tua, pokoknya miskin Pak. Mau janda usia 75 maupun janda umur 25. Walau miskin harus dibantu. Wah, tapi kalau dibantu jandanya kan umur 27, nanti takut jadi fitnah. Nah, kalau nggak membantu justru kena fitnah Pak. Ada orang, saya pingin bantu janda tapi takut kena fitnah, akhirnya nggak dibantu, sudah terfitnah. Artinya sudah terjebak dalam kesalahan dengan ketidakpedulian kita kepada mereka. Kalau takut fitnah kan masih bisa dicari solusi lain. Ya, misalkan meminta istrinya untuk menolong. Bu, ini bapak gajian, nanti sekian persen untuk mbak sebelah. Siapa mbak sebelah? Itulah rondo Pak. Lah iya rondo. Kan hadisnya sahih Bu, riwayat Bukhari Muslim. Jojo sampean ono apa-apa, waduh repot kali gini. Bu, ini masalah amal. Ya, justru saya nyuruh sampean biar nggak jadi fitnah. Soalnya aku sing nyumbang langsung ke jalan nomor WA gitu loh. Khawatirnya begitu. Jadi ibu aja yang bantu. Nah, kalau juga istrinya kok tumben suami saya tiba-tiba kemarin nggak bahas janda, sekarang mari ngaji dengan ikhlas kok bahas janda. Ya, mungkin diberi pengertian, diajak istrinya atau dikelola di satu lembaga. Al-Ikhlas mengelola infak khusus janda. Bisa jadi begitu ya. Masih banyak cara. Yang penting Bapak Ibu jamaah sekalian, nasib janda yang miskin ini sangat berat. Kemarin saya sampaikan di salah satu masjid, ada yang protes, Ustadz saya duda, kalau duda perlu ditolong apa enggak? Saya bingung. Kalau duda ya miskin, ya dia laki-laki. Kalau masih mampu untuk bekerja. Karena bagi seorang laki-laki untuk mencari nafkah tentu lebih mudah daripada seorang wanita. Apalagi dengan anak-anak yang cukup banyak, apalagi masih kecil-kecil, pasti berat. Banyak janda-janda yang dengan susah payah menjalani hidup ini. Sampai ada yang jualan madu, bawa botol keliling pakai sepeda goes keliling. Ya, macam-macam. Ada lagi yang mungkin sampai kemarin tuh ada teman cerita, ini ada janda jualan tabung LPG untuk makan. Mau makan nggak ada yang dimakan, punyanya cuman tabung LPG, terus dijual. Terus kalau sudah dijual masaknya pakai apa? Mungkin pakai kayu bakar atau gitu. Seperti itu Pak. Dan ini jarang terpikir oleh kebanyakan orang. Karena tergesa-gesa negatif thinking. Waduh janda, ini ada apa-apa mesti. Padahal nasib mereka juga sangat mengenaskan, ya, kasihan. Ya. Terus kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, apakah menolong itu harus selalu menikahinya? Gimana Pak? Ya kalau ada kemampuan dan tidak ada penghalang-penghalangnya, silakan menikahi janda, karena dengan menikahinya bantuannya semakin maksimal. Jadi suaminya, jadi bapak dari anak-anaknya, menafkahinya, berarti lebih totalitas bagi yang punya kesempatan. Tapi kalau tidak ada, ya tetap membantunya walaupun tidak harus menikahinya. Seringkali ketika mendengar kata membantu janda, oh maksudnya dinikahi, tidak selalu. Ya. Tidak selalu harus dinikahi. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, 6 amalan al-a'malus salihatu ta'dilu sawabuha al-jihadu fisabilillah. 6 amal-amal soleh yang pahalanya setara dengan jihad fisabilillah. Yang pertama, sholat di awal waktu. Yang kedua, yaitu tadi apa Pak?
Beramal, yang pertama beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang kedua sholat di awal waktu, yang ketiga menunggu sholat setelah sholat, yang keempat birrul walidain, berbakti kepada orang tua, yang kelima menjadi amil zakat, infak, sedekah, dan yang keenam membantu menolong janda miskin dan juga fakir miskin. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya dan diberi kesempatan untuk meraih pahala yang setara dengan jihad fisabilillah. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.